Karena syarat kula panjenengan iki, nek amalan kula panjenengan iki ditulis teng malaikat pencatat amal selama kula panjenengan iki punya paspor yang namanya syahadat niki. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sudah masuk. Sekarang kayak kuliah Pak. Bisa ada sebuah kampus, sebuah kelas harus punya syarat-syarat tertentu di dalam mendaftar menjadi mahasiswa. Syaratnya harus SMP, SMA, dan ijazah harus asli. Ya, yang lagi viral ya. Ijazahnya harus asli. Terus daftar, lalu dia tercatat sebagai mahasiswa sebuah universitas. Tercatat. Mau bodoh, mau pintar, dia punya nilai. Tapi nek wong sing dari mlebu blus orang daftar, misalnya tes menu tes nilainya 100, kira-kira terdaftar apa enggak? Gambaran sederhana. Ternyata pulau panjenengan nek amalan pulau panjenengan ini saged dicatat nang pencatat amal syaratnya apa? Beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Beramal soleh. Catatan Allah ini di saat pulau panjenengan beriman pada Allah, kita berharap. Syarat kedua, di saat kita mau beruntung hidup di dunia ini dalam zaman apapun, kita harus beramal soleh. Sudahkah kita, sudah cukupkah dengan iman dan amal soleh? Juga. Sebelum kita ini melakukan yang namanya watawasau bil haq, watawasau bis-sabr. 4 tiket ini yang dijamin oleh Allah selama kita megang ini 4 ini, cukup bagi Allah akan membayar. Watawasau bil haq. Kita akan selalu begitu. Ini dari sisi Allah gitu ya, di sisi Allah. Nah, watawasau bil haq ini saling nasihat menasihati ke dalam sebuah kebenaran. Dipahami? Yang saya kula panjenengan ini merasa gak ada salah buat punya salah buat punya. Kita merasa manusia punya salah. Siapa manusia yang merasa nggak punya salah? Tenang nanti, dengan kayaknya menungsa merasa nggak punya salah, berarti dia itu malaikat. Karena malaikat nggak punya salah. Selama manusia itu punya salah, itu kita harus watawasau bil haq, saling nasihat menasihati. Boleh jadi guru menasihati seorang anak, seorang murid, orang tua menasihati seorang anak, suami menasihati seorang istri, kakak nasihati seorang adik. Karena dianjurkan oleh Allah saling menasihati. Tidak harus orang tua terus menasihati anak. Kadang karena orang tua pun juga manusia, sekali waktu juga bersalah, sekali waktu anak juga harus menasihati orang tua. Tidak. Jangan untuk mata kalau panjenengan. Apalagi di zaman sendiri kita selalu menasihati anak-anak, padahal sekarang anak ini lebih pengalaman dari orang tua. Gini apa nih? Nyetel HP kita. Kadang boleh ngomong masih urusan kali aplikasi apa pun harus boleh kena anak ya. Terus gawe barcode kartu bensin dia tidak daftar. Tuku padahal tuku nih. Datang tuku gawe barcode
wadah, enggak kosong aja. Bisa lagi buru-buru, pengen sini, mesti cukup. Kalau kemarin kamu lumbir ya orang tekan, ada barcode-nya nggak mas? Barcode itu yang buat ini. Oke mas, wis daftar bolak-balik. Tapi orang tahu lah, dia dipencet baik. Mau apa kamu? Jangan mencari HP gue. Oh ya, mau bisa pak? Waktu gue beda tak kamu nanya. Ya, gue ngaturan si paket, memang beraturan. Indonesia. Aduh, kalau kayak ngutang, ya nambah pena, nambah. Ini adalah suatu zaman. Dan semuanya akan rugi dalam keadaan apapun dalam keadaan. Singgung mau apa, singgung mau apa nih. Sendiri zaman enak banget jadi. Tapi penak tapi angel sebenarnya. Penak tapi angel. Sikit duit cukup segede sekatepek pak. Cukup sekatepek duit. Gol tua apa bisa. Sing jenenge emane. Elektrik money se-ATM gede, kalau belum apa-apa bisa. Sebuah konsep cukup dengan satu KTP bisa transaksi apapun. Nah, bisa jadi SIM, bisa jadi pengenal, bisa jadi ATM, bisa jadi apa baik, bisa jadi besok toko mie ayam dari Pak Selamat orang dulu gak berduit cukup nangkep barcode baik kena kali duitnya ditransfer kan bank orang tuh cuma duit Pak Selamat duitnya bukan kaya apa tapi di kotak kamu tuh dengan ngomong ya orang amal ya pakai ada barcode gampangnya itulah sebuah zaman barcode rekening itulah sebuah zaman tidak akan rugi kalian semua kecuali orang yang beriman pada Allah, beramal soleh. Karena bagaimanapun hidup di dunia ini sebagai bekal kita harus beramal soleh dan watawasobilah, harus saling menasehati dalam sebuah kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah pengen banget mencerna kepriwe carane sahabat ngerti bahwa amar ma'ruf nahi munkar sangat penting sampai saya membuat tafsir, membuat perumpamaan. Banget pengen pak sahabat itu paham tentang amar ma'ruf nahi munkar ini. Wa tawasobil haqi. Sampai-sampai membuat tafsir. Tafsir itu perumpamaan bahwa sangat penting banget manusia itu watawasobil haq itu, dengan kata lain amar ma'ruf nahi munkar ini kepriwe carane ben maksud ben bisa dicerna oleh sahabat. Tafsirnya masalul qaim kata Rasulullah ini hududillahi wal waqi'i fiha kata Rasulullah. Di perumpamaan orang-orang yang menjaga larangan-larangan Allah dan orang-orang yang melanggar larangan-larangan, yang mengikuti perintah Allah dan meninggalkan perintah Allah. Ini dibaratkan kama sekali kaum istahamu ala safina, adalah bagaikan sekelompok orang yang berkundi dalam sebuah kapal. Dan pengen menyampaikan sebuah pentingnya amar ma'ruf itu sampai membuat tamsil. Jadi Rasulullah itu singkatan ini pengen menyampaikan bahwa begitu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar sampai membuat perumpamaan, permisalan ada sekelompok orang ingin naik kapal,
Tapi kapal itu 2 tingkat. Pengen yang wong sing numpak kapal dia pengen nang dhuwur kabeh. Kenapa pengen nang dhuwur? Karena akeh sarana prasarana pada nang dhuwur. Juga enak pemandangan. Kayak si Ima tinggalkan Rasulullah nggak menggambarkan kayak kapal pesiar sendiri. Pesiar itu kan sampai 20 lantai gitu. Kayak buru-buru ya biasa banget. Kapal pesiar itu ada basket, ada kolam renang, ada restoran, ada apa? Aku ceritain masing cerita itu enggak gitu. Diceritain aja sih apa? Ya Allah, gitu. Wong nganggo wifi jutaan itu pokoknya setina sebulan. Nganggo wifi itu apa kan wifi itu larang kok. Ini tuh duren, jadi kayak hotel apa? Orang kebayang bahwa gue lagi di tengah-tengah lautan. Nah, perumpamaan Nabi itu ada 2 tingkat kapal, 200 orang yang mau naik kapal, semuanya mengharapkan pengen di atas, karena di atas bisa merasakan sepoi-sepoi basah, angin laut, banyak burung-burung yang terbang di atas, lihat pantai yang dari jauhan gitu kan, pengen. Tapi nek pengen kabeh nang atas, kan kudu diundi. Endi sing nang dhuwur, endi sing nang ngisor. Nah dibagi loro, ana sing nang dhuwur, ana sing nang ngisor. Rasulullah niku kepriwe amal dan kabeh maksud di para sahabat. Nah, dalam perjalanan terus suatu hari yang bagian bawah ngomong musyawarah, karena setiap saat mereka jawabannya dimudah paling dulu nunggu yang mesti merumpati wong kita sikile wong yang bilang wong bareng membagi banyak bilang mudah mesti merasa terganggu daripada kira kopi wong dulu terganggu kepriwe caranya. Rasulullah menyampaikan, faqalu, mereka bermusyawarah, lau anna kharqana fi nasibana kharqa. Mereka bermusyawarah ngomong, andaikan saja kita membuat satu lubang di bagian kita ini, satu lubang, daripada dia bolak-balik. Tujuannya benar nih, tujuannya benar, daripada bolak-balik jawabannya paling dulu, kepriwe Indonesia merubangi banyu Indonesia bisa satu banyu lautnya bisa berhubung maling apa? Nah, saat musyawarah singkat ini, wong dulu niku ngerti, kita kepriwe jajan. Rasulullah menggambarkan walam tu'timan fawqana, mengharapkan dia tidak mengganggu yang di atas. Fa'in tarakuhum wa ma'aradu halaku jami'an, kata Rasulullah. Seandainya yang berada di bagian atas membiarkan orang-orang menubangi bagian bawah kapal ini, maka di saat kapal itu tenggelam, walaupun yang atas tidak pernah merasakan, tidak pernah melubangi kapal bagian bawah, mesti yang bagian atas kalau tenggelam juga ikutan. Tapi naik si bagian luhur melarang orang yang bagian bawah ini melubangi, otomatis naik kapal ke selamat, maka selamatlah semua. Rasulullah ingin menyampaikan bahwa pulau panjenengan ini senang masjid di luar sana banyak berbuat maksiat, boleh jadi mungkin kita berbuat baik di sini. Selama ada kemungkaran, kita naik dalam satu kapal yang sama, kita naik dalam satu bahtera yang sama. Di saat watawasobil haqi, di saat amar ma'ruf nahi munkar kula panjenengan iki diabaikan, wonten larene kula panjenengan, bojone, anake wis mati,
esi dolanan HP, esi nonton TV, bapak kemah mangkat mari masjid, bojone mandelan sinetron, dicorakan baik. Itu artinya nek wakawas sopir hak ini boleh disampaikan. Nek amar ma'ruf nahi mungkar ini boleh terucap. Dia membiarkan seorang anak nonton TV pada saat yang sama orang tua lagi sholat. Itu anak kita sedang membuat kapal. Anak kita yang tidak diajak sholat itu sedang menyeberangi kapal. Ternyata kalau panjenengan ini di saat melihat kemungkaran dia, kita mempunyai andil dalam menyeberangi kapal. Kita sudah terbuka hari ini zaman seperti munculnya dengan lantaran Allah membuka tabir kepalsuan, tabir kebohongan, tabir semua kemaksiatan terbuka. Itu pun masih gini dengan adanya kasus Sambo yang ternyata ternyata seperti itu. Dia membekini orang-orang yang lagi melubangi kapal. Yang pantas baik Indonesia ini. Cinjere negara yang jibar-jibar, makmur jibar-jibar. Orang-orang negara sih orang-orang makmur kayak Indonesia ini. Buang biji Lombok, buang biji gandul, orang usah dipupuk, orang usah didelok, orang usah diapa, orang bulan disebut. Gitu kan? Kok subur banget kok. Tapi kulit merasakan ini sudah jalan. Piraan yang ngedol Lombok. Sedikit Lombok lagi larangan itu. Gitu kan ya? Lombok lagi larangan. Beras mulai larang. Jadi akeh si gagal pak. Lombok pada kamandem baru pada kosong. Kira gimana? Sing ibaratnya ngedol Lombok nandur Lombok mengkaleng betukul. Bungi. Pulau wonten Lombok kali ora sengaja tandur. Ora sengaja tandur, ora sengaja apa bujuk-bujuk tukul dhewek ngonen mana. Nggo apa kayak bubuan kok bujuk-bujuk tukul dhewe dibukul. Jadi di sebegitunya sampai harga begitu mahal. Dan kita merasakan begitu susah dalam menjalani hidup ini. Ada apa? Ternyata musibah-musibah yang kita hadapi sekarang ini, betapapun kita tidak melakukan melubangi kapal, membiarkan maksiat, bahkan mendukung orang-orang berbuat maksiat. Seniki wong mainnya orang kudu mengarep meja Pak. Tepat, duwe. Wis iki gampang. Wong sini judi. Entah ratusan juta bahkan miliaran kalau turunan bisa sih. Nanti judi slot. Ngerti sih? Slot. Niku judi bener-bener judi online Pak. Wong nek lagi ngerti mah ekonomi lagi main game. Gambarnya komplek. Buang. Gambarnya kan udah jadi caki, udah remi. Dan itu ada aplikasi ya. Sini di Buddha ada 303 ya. Mereka membacking itu semua. Dan kalau kita lihat dalam televisi yang ditangkap sih kan situ operator Bose majikan Bose para oknum pejabat justru ini yang harus dipertahankan.
memberantas sebuah kejahatan malah justru backing. Itu ya. Itulah sebuah jawaban. Tapi jangan apapun Allah yang menyampaikan. Innal insana lafi khusrin, kata. Sesungguhnya manusia itu semua dalam keadaan illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihat wa tawashaw bil haqq. Nah, di saat kalau panjenengan iki wa tawashaw bil haqq, Rasulullah ingin menyampaikan, sedang menyampaikan. Karena bagaimanapun kita tidak melakukan selama itu ada bencana-bencana alam. Itu semua musibah apa yang kita telah lakukan. Jadi jangan bisa ada orang yang berbuat maksiat di sekitar kita, ada rumah yang tempat judi misalnya, toge, sedikit lagi itu toge, mau lagi ditata, jadi sitawan, anak pengganti, terus disidang. Selama kita membiarkan, kita ternyata ikut andil besar di dalam melubangi kapal ini. Iman pada Allah belum menjamin untuk kita beruntung di dunia atau di akhirat. Wa amilus sholihat, Allah juga belum bisa memberikan jaminan iman amal soleh, belum menjamin kita hidup beruntung. Harus ada wa tawashaw bil haqq. Nah, konsekuensi wa tawashaw bil haqq ini, amar ma'ruf nahi munkar ini, wa tawashaw bis sabr. Kalau sering mangkat bosan juga gitu. Kalau sering kumpulan apa ini? Walaupun kalau kan mau keanggotaan kan yang lain, cuma di sini sering ikut. Salah satunya kafe yang di sini, di SMP nih, kafenya Pandi. Sampai tiap hari ada yang meninggal berapa, korupsi, dan itu semua di packing, semuanya di packing, banyak orang ini kan. Nah, ternyata Pak ini menyampaikan walau soal ada sekelompok orang yang pengen tahu benar bahwa kemaksiatan nek di zona baik akan menenggelamkan kapal. Bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini ibarat sebuah kapal. Nek anak kemungkaran di zona baik, maka Indonesia akan tenggelam. Paham? Di saat ingin memberikan rencana itu di sini ada penjudian atau apa di mana pun. Ini proses ini, itu pemberitahuan dulu, surat ini, laporan pemberitahuan bahwa di sana ada yang seperti ini, judian ini, perzinahan ini, lapor, mohon ditindaklanjuti, lapor. Ternyata masih, dan semua ini punya OSK. Ini prosedur sekali, 2 kali, 3 kali lapor di sana ada penjudian, terus dilapor di sana, tolong ditindaklanjuti demi kemaslahatan umat, demi untuk apa gitu kan, ada ini, dan mereka sudah setelah itu karena dia ya otomatis maka deret lah, maka deret mangkat terkesan
Islam garis keras, Islam radikal, Islam anti toleran, Islam ustaz orang, dan efek itu dibeda. Seolah-olah terus terang kalau tengah lapangan itu sendiri kan jadi persatuan nih PPN ya, from pembela Islam sekarang kan bukan from pembela Islam, tapi from persatuan Islam. Tapi tetap namanya intinya kan ini. Mereka bicara, mereka apa, konsekuensinya harus sabar, harus sabar. Jadi terkesan ya fungsi mendukung Habib Rizik Islam radikal, gimana? Terkesan ini memang didesain terus ini memang didesain seperti itu. Wong deh sing main kelompok 212 orang. Saya 3 kali Pak itu. Dan di sana nggak ada sampah yang berantakan, dijamin. Wong juta mereka saling watawasobil hak watawasobil. Dan anak kucing di taman di Luwih karena banyak banget provokator. Sampah mereka punya ini sendiri, banyaknya mungkin sampah berangkat sendiri tanpa biaya berserta kesan dan makanan di sana bukan karena di ini apa warung apa, bahkan ada kamu Padang menyediakan 3.000, nyesel kenapa 3.000 enggak banyak sekali, habis gratis semua makanan. Jadi memang konsekuensi watawasobil hak ini, watawasobil ini konsekuensinya kita harus bersabar. Rasulullah saat dakwah tentang terus ceritanya ini hasilnya apa saja? Dibeli izin detik, padahal menyampaikan sebuah kebenaran. Dan kalau panjenengan ini di saat menyampaikan kebenaran menurut saya belum tentu diterima, bahkan mungkin banyak musuh. Konsekuensinya apa? Banyak musuh. Dan Allah tetapkan nek pengen beruntung wa tawasaw sabar. Karena kesabaran ini akan menghasilkan sampai detik ini. Siapapun yang mengajukan yang namanya Habib Rizik, monggolah siap menilai ngomong-ngomong karena bagaimanapun pahala Habib Rizik itu juga bahwa yang paling 50 yang apa itu pun desain dari mereka. Dan kita dengan adanya wal as innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kesabaran puncak dari sebuah perjuangan ini adalah yang akan menghasilkan sebuah kebahagiaan, sebuah keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Dari proses ini Pak, kita beramal soleh karena kita hidup memang harus berinteraksi. Banyak orang yang merasa bahwa kita berbuat sesuatu nek pancen berdasar dengan keimanan, kita kan mengharapkan ada balasan untuk akhirat. Nah itulah fungsinya beriman kepada Allah SWT.
Dan Allah menegaskan ini, man amila sholihan, sapa bae wong sing beramal saleh, min dzikrin aw unsa, baik itu laki-laki dan perempuan, baik itu laki-laki maupun perempuan, sing amal saleh, syaratnya apa? Wa huwa mu'minah, wa huwa mu'min, dengan syarat dia orang yang beriman. Ternyata beramal soleh itu berpuluhan diakui amal solehnya ini dasarnya itu harus beriman. Lah orang-orang yang di luar Islam kayak Kristen agama itu pikir orang berbuat baik itu gimana gitu kan? Tidak ada balasannya. Di akhirat itu nggak ada apa-apanya, hanya dibalas di dunia. Mulanya itu saya boleh ngomong Kristen sufi yang pantas juga, karena apa? Kebaikannya dibalas lewat harta dunia. Uripe katone enak, tuku mobil yang akeh, walaupun ora tau kondangan, ora tau modal, ora tau apa, ngurusi ibadah baik, kalau buru-buru ngendong ngene, buru-buru kerja bakti, ya memang jangan seperti itu. Jujur digali harta dan kebaikan-kebaikan dia oleh Allah secara kontan dibayar di dunia. Namun kita kan sebagai orang yang beriman kan punya kelas. Masa ya kita harus SD terus? Di saat kebaikan kita saat SD, kira-kira yang diberi apa sih? SD kira-kira yang dikasih apa? Pintar, dia pintar. Dikira orang tua sudah, kira-kira dikasih apa sih? Apa artinya motor? SD kan buat tadi, paling dia dolanan lah. Gila apa nih? Kelas. Dia bisa SMP kan beda maning segini. Apa sepatu, apa yang dilarangkan SD. Karena tingkat ini SMA. Mau balik kuliah, si kudu hadiah kuliah, nah bocor bisa lebih. Pulau panjenengan ini terus saja dipantau nilai keimanan ini. Nah, sampai begitu pentingnya sebuah watawasofi sendiri amal naikkan. Sampai Rasulullah ini menyampaikan, nek kalian melihat sebuah kemungkaran, di depanmu melihat sebuah kemungkaran, dicegah ambil dari iya tangan yang dikonotasikan sebagai sebuah kekuasaan, memberikan sebuah kebijakan yang bisa untuk melarang sebuah kemungkaran. Seniki dipakai. Kalau kadang Allah ibarat main partai, tapi yang mana kuliah tentang kasus ini, pagi ini kudu upah nih. Di saat ada Kapolri pengen jadi dites Kapolri, anak fit and proper test, dites kok. Jadi kejaksaan, jadi fit and proper test, dites. Pengetahuan intelektual, akhlak, kemudian dites anggota DPR ngomong. Lah sedikit si anggota DPR. Fungsi anggota DPR apa sih? Fungsi DPR. Kok membuat undang-undang? Kira begitu. Fungsi DPR itu gawe undang-undang. Sing dikudu dilakoni lho saya kulo panjenengan iki. Misal sekolah kudu 5 dina, misal 3 dina. Prai 3 dina, maka 3 dina. Kuwi aturannya sing gawe DPR. Presiden kudu 2 periode, ya kuwi sing gawe DPR.
kok boleh cara lebune, kalau pencoleng, kalau tukang main, kalau tukang Cina, kalau tukang apa, kalau tukang apa, nek duit, daftar berarti anggota DPR, oleh nomor ya udah, karena duit anak alim sing pinter apa dan jujur, pinter jujur apa orang berduit dari DPR orang berduit sama sing dalam. Jadi undang-undang kalau panjenengan itu lagi dilakoni sedikit tahu itu undang-undang pendidikan, tahu itu undang-undang keamanan, apa nih, sing kurikulum itu tak ganti baik gitu. Kok kemudian ke sekolah kalian kelas 1 sampai kelas 6 bisa kok kalian duit sampai apa? Ini Budi, ini Bapak Budi, ini Wati, ini Bapak Wati, ini loh ya, sakit gigi, Wati sakit gigi. Sedikit apa? Wis bayar sekali nebus buku. Wingi anak kula tek SMP nebus buku gitu. Hampir 1.800.000 sekian. Orang tuh dibuka, orang tuh di apa masih gede bukunya Kan. sekali mana? Esnya yang kali dibuka, esnya kudu di ini ganti mana? Ini DPR. Jadi nih kalau panjenengan apa maning sing ngerti ngunu-ngunu wis dari DPR kembali masyarakat ngayu wong kuwi terus aja. Ya begini Indonesia seperti ini gitu. Berubah itu kan sabunkan endi boleh-boleh wong-wong sing pun gawe aturan ya pokongan banyak kae buru-buru sholat tahu mengaku DPR ini rajin berjamaah tahu nanti betul kok Pak Sajang pemilu. udah gak pemilu mungkin artinya nih kalau pada nyampaikan ini ternyata semua musibah-musibah yang kita alami ini ternyata kita punya andil besar dalam melubangi kapal. Dan kapal itu oleh tenggelam apa semua penumpang kapal itu tenggelam. Terus yang ingin saya sampaikan adalah di saat mereka yang istiqomah dalam menyampaikan sebuah kemukaran, padahal Allah menyampaikan untung khairu ummati di antara kalian yang sebaik-baik umat menurut Allah nih sebaik-baik umat itu ukhrijat linnas mengeluarkan manusia itu dari ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ternyata sebaik-baik sebuah kelompok, sebuah umat ini bukan hasil kekayaannya pada segi kabeh bingung dadi apik-apik umat menurut Allah sanes. Karena niku saged niku sebaik-baik umat wong pada sekolah yang suatu umat itu sarjana kabeh itu dan juga sebaik-baik umat. Dek lawan sebuah kelompok, sebuah negara, sebuah kelompok pokoknya gogo-gogo sehat-sehat apa harus tapi bagi kita ini ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar saling mengajak ke sebuah kebaikan dan melarang segala sebuah kemungkaran itu sebaiknya sampai mereka itu dicap radikal Islam garis keras apa-apa itu ternyata mereka yang ada yang terusik
Nah kembali kita yang mengalami seperti ini, kita kan umur segini nih, terus kok tinggal nek kayak pribadi sekolahan esing alami mlaku. Mari kaji kubang, mari SMP yang mlaku, bisa SMA, mari SMA yang mlaku, bolak-balik mlaku. Jadi biasa banget. Nek seniki mau bocah sekolah mlaku dhewe kan kayak kelas kemudian mlaku mah wis biasa. Jadi kemudian kelas 1 sampai kelas 3 SMP A sampai G ini ngerti kabeh. Karena mari ini mlaku menteri bis apa jadi paham ngerti kabeh. Pada kenal. Bahkan karena mlaku bareng SMP juga pada kenal. Karena sering mlaku bareng. SMA ya langsung mlaku dan mlaku. Terus ketemu zaman pager. Ngertos pager nih. Sing di ujung titit mau dibuka, oh saya sedang di rumah. Orang dijemput, balas lewat telepon, tolong nomor terus titit mah. Itu masih tidak banget. Ketemu HP. Di saat itu wonten wartel. Usaha wartel kan sekarang bukan ini. Wartel, jam 09.00 wis ngantri. Langsung blek itulah zaman. Blek anane HP jadulan di HP Nokia langsung apa? Wartel itu langsung gilas terus langsung pindah karena ada HP. Terus muncul warnet. Oh, ramai banget warnet. Oh, mobil bingung warnet. Berurutan warnet. Sebuah zaman muncul HP ini. Warnet langsung pas. Berbagai berita wis masuk HP. Lipas mana koran dilipas. Enggak bang? TV mawon dilipas, bioskop dilipas. Itulah sebuah zaman. Dan hari ini kita mendengar semuanya serba listrik. Cukup pulau panjenengan berarti ngalami nomor, kebayang nomor. Semua listrik. PLN bekerja sama dengan swasta karena apa dibuat listrik semua. Sepeda motor listrik, mobil listrik. Besok G20 di Bali diperkenalkan mobil-mobil listrik. Sing ngobosi sinten Pak? Mobil listrik itu dhuwur bisa panjang. Memang sing dari bos, sing makna mobil-mobil ini. Pokoknya sudah di bos niku lah. Pokoknya sekarang dan dua showroom mobil listrik butuh daftar mereka. Inilah sebuah cara di saat pulau panjenengan menghadapi itu semua. Kalau mengatakan sinten nih, kita disodoni dalam sebuah zaman yang akan menjadikan semua sistem hanya satu tombol. Mati kabeh. Segala aktivitas langsung mati. Hanya satu tombol. Sedikit menurut nek kabeh listrik ini. Komponen listrik, jod banyune karo listrik, masak karo listrik, maring dindi karo listrik, mobil listrik, apa panel listrik. Satu tombol. PLN mati telung dina, cetek. Coba. Ini Rabu. Dan dalam hal ini semua pulau panjenengan akan dibenturkan
berikan sebuah ruangan dapur, siapkan tungku, siapkan sepeda, siapkan ya kayak dulu lagi, siapkan pokoknya kayak dulu loh, anak kuping, anak pawon, anak sumur, itu yang bisa bertahan. Satu kompon, ini sebuah cara kita semua akan menghadapi ini. Mau sedikit kulit itu juga enak, tapi simpel saja. Aku mah justru angin. Ini harus kemarin banyak utang gitu. Butuh isinya nang rumah, mau aplikasi isi, atau dikirim nama ini, baru itu lapor. Lah, sudah teman. Tak bisa. Dan tunggu bensin dan bayar kaya. Jadi Indonesia masih gagap, nggak disamakan seolah-olah Indonesia rata pengetahuannya sampai sekaya mungkin kayak Jakarta, jauh. Nah inilah suatu zaman. Nek pulau panjenengan ini zaman ini beriman, beramal soleh, saling nasihati dalam suatu kebenaran dan kesabaran. Allah memberikan sebuah pada kita ini akan rugi. Pertahankan, karena bagaimanapun tak urusan bisnis. Misal ngobrol, kayak saya usaha apa ya, berusaha apa ya. Selama kita beriman kepada Allah, kita hanya usaha. Dia usaha apa? Cuma bagaimanapun, wong harus usaha. Rezeki mana yang bisa wong rezeki? Kok jujuk barang buka wartel misal. Kira-kira payung kan? Nah, kira-kira lagi. Nah inilah fungsi nasihat menasihat. Bagus apa sih? Bagai wartel. Ini wartel. Zaman dari ini kok harus sawat. Nasihat. Bahkan misal punya apa, sering komunikasi. Nah inilah Bapak sekalian, di saat kita menghadapi zaman apapun, kita oleh Allah itu manusia semuanya, siapapun dia, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, zaman dulu, zaman sekarang, pakai teknologi apapun, manusia akan berkabut. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, karena kehidupan kita bukan hanya sekarang saja, ada kehidupan yang lain. Dan untuk menunjang itu semua kita harus bertawasul hak, terutama kepada teman-teman kita. Karena bagaimanapun kita ngomong mengenai seolah-olah ngomong PKP. Ngomong PKP mah gampang. Wow, segede pak. Ngomong PKP lah. Sejak kali masih pada waktu sholat, tok. Mas, mau lah sholat aja. Apa yang betul? Konsekuensinya apa? Bisa-bisa dimusuhi. Orang-orang dewek, ya, kalau belakang dewek, kalau lebih suka dewek, sok suci teman. Nah, di saat pulau panjenengan ini ada sabar nih misalnya. Dan perjuangan pulau panjenengan tengah malam itu kan nggak harus berhasil tuh Pak. Hasilnya itu urusannya bisa Allah. Minimal pulau panjenengan sudah punya rasa tanggung jawab. Nek garap hasil mana kena bingung dunia yang harus jadi nabi ya. Kayak apa sih sabarnya Nabi Nuh itu? Kayak apa boleh ngomong udah nabi? Kayak apa sabarnya? Konten belum lagi belum kelas cewek dipanggil. Nabi Yakub pun kayak apa main anak-anak itu? Pun kayak apa? Berikan caranya ben aku kalau dulu Nabi Yakub sanggup sampai-sampai ya matanya Nabi Yusuf pun aku malah matanya.
derajat kenabian turun gara-gara anaknya orang paling ini boten turun derajatnya Nabi ini. Apa derajatnya Nabi Muhammad turun gara-gara ditolik dari kafir orang Islam? Ini boten, tetap status Nabi. Nah, kalau panjenengan ini tetap keadaan posisi dalam keadaan Islam, karena bagaimanapun nasihat kalau panjenengan ke orang lain itu nggak harus Gus itu. Yang kita punya tanggung jawab perintah Allah itu watawasofilah dan sabar. Sabar kok harus bisa. Sabar ngomongin, ayolah sholat. Setelah kita tunggu saya ditinggal, sholat di situ lah. Kasih mati aja gue. Jadi sekolah baca imam. Loh, sekolah belum baca bulan. Berarti kan sudah sabar. Inilah mudah-mudahan kita menghadapi zaman ini kita benar-benar harus berpegang teguh terutama keimanan kita kepada Allah. Jangan segan-segan dalam kita menjalankan amal soleh, karena ini sebuah bekal untuk dunia. Karena kita manusia pasti banyak yang salah, tempatnya salah. Kita butuh tentang dengan wakawasobil hak wakawasobil dan bermanfaat kehidupan berlebihan menurutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.